Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengabdian masyarakat kemitraan monotahun reguler dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara telah mengaplikasikan fitobiotik dan teknologi silase berbasis pelepah jagung untuk meningkatkan usaha peternakan di Desa Mulawari, Kabupaten Karo. Adapun tani mitra yang terlibat adalah kelompok tani dan peternak subur tani di Desa Mulawari, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Lebih jelasnya nanti kita praktek langsung ya Bapak, tapi sebelumnya kami ingin ini Pak. Bangga dan mudah-mudahan kami juga terbantu kedatangan di sini. Terima kasih. Kan ternak menggunakan mesin pencacah. Kami butuh rumput juga ya Bapak ya, mohon bantuannya. Ya, ada. Praktik. Berdasarkan analisis situasi di lingkungan mitra, terdapat permasalahan di bidang kesehatan ternak, yaitu merebaknya penyakit pada ternak ruminansia, serta diperlukan upaya pencegahan. Permasalahan di bidang nutrisi pakan ternak, yaitu pakan ternak kurang bernutrisi, sehingga produktivitas ternak rendah, nafsu makan ternak rendah, dan menyebabkan bobot potong ternak kurang maksimal. Permasalahan pencemaran lingkungan, yaitu limbah tanaman pertanian yang melimpah sehingga menyebabkan pencemaran ketika dibakar dan membusuk. Permasalahan sumber daya manusia, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen peternakan, sanitasi kandang, dan penyusunan pakan. Terdapat juga permasalahan di bidang perekonomian masyarakat, yaitu keuntungan rendah dalam usaha bidang peternakan karena produktivitas ternak masih rendah dan daya dukung berupa potensi herbal dapat meningkatkan kesehatan, performa, dan produksi ternak belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan permasalahan mitra kelompok tani pada peternak subur tani di Desa Mulawari, Kabupaten Karo, bahwa solusi yang tepat meliputi melatih keterampilan hard skill dan soft skill pada anggota kelompok tani dengan kegiatan pembuatan fitobiotik multifungsi sebagai upaya pencegahan penyakit. Pelatihan anggota kelompok tani dengan aplikasi teknologi tepat guna berbasis limbah pertanian sehingga memberi kemanfaatan sebagai bahan pakan ternak dengan teknologi fermentasi untuk mencegah pencemaran atau pembakaran juga dilaksanakan. Membuat fitobiotik. Seperti kita lihat di brosur Pak. Fitobiotik itu komponen bioaktif yang terdapat pada tanaman herbal. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat fitobiotik adalah temulawak, E4, air, dan molase yang difermentasi dalam waktu 14 hari. Membina peternak untuk mengaplikasikan teknologi pakan berbasis limbah pertanian yang dipadukan dengan fitobiotik multifungsi untuk meningkatkan produktivitas ternak telah dilakukan oleh tim pengabdian. Sampahnya ini bisa pakai temulawak, bisa pakai kunyit juga Pak. Digabung semua ya? Bisa digabung, bisa dipisah juga sesatu. jadi banyak modelnya Pak. Jadi yang pertama itu kemudian dicuci bersih, setelah itu di blender. Nah di blender jadi Ya udah
cerah. Kalau melasisnya itu nggak ada Pak, boleh kasih air gula merah. Nah, Gantinya Pak. Bisa pakai air gula. 500 ml Pak. Tengahnya ya Pak. Melasisnya berapa? 500. Boleh ke setengah itu yuk. Itu ya deh. Kontribusi mendasar pada halayak yaitu pada pelaksana adalah menerapkan keterampilan dan keilmuan perguruan tinggi. Perwujudan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan indikator kinerja utama 3 dan hasil keilmuan dan penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas atau indikator kinerja utama 5. Selama 14 hari kan Pak, jadi supaya tidak terhindar dari Bagi masyarakat, kegiatan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat petani dan peternak sehingga dapat meningkatkan penghasilan yang layak atau SDGs pada tujuan 8. 14 hari dibuka ya Pak? Iya, Pak. Terus Oh, berarti diamkan aja selama 14 hari. ya. Tidak perlu diaduk. Tiap hari enggak. nggak ada gunting. Kegiatan ini juga menjamin kehidupan yang sehat, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pakan, yaitu teknologi fermentasi berbasis limbah pertanian, memberikan edukasi dan meningkatkan keterampilan petani serta peternak, dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Bagi mahasiswa, kegiatan ini sebagai pengalaman di luar kampus, yaitu MBKM sesuai dengan indikator kinerja utama 1 dan 2, mendapatkan pengetahuan aplikasi keilmuan sesuai dengan perkuliahan, dan mahasiswa juga dapat memecahkan kasus di masyarakat atau pembelajaran studi kasus sesuai dengan mata kuliah ada dalam indikator kinerja utama 7.
Iya. Aku dikasih apa? Selamat sore Bapak dan Ibu. Di sini kami akan membuat teknologi fermentasi limbah. Adapun pakan fermentasi merupakan pakan ternak yang telah melalui proses perubahan struktur kimia yang dibantu oleh enzim mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Pakan fermentasi yang dibuat berbahan jerami padi yang diberikan campuran leguminosa, dedak, dan garam untuk semakin memperkaya kandungan nutrisi dalam pakan. Bahan yang dibutuhkan dalam fermentasi hijau. Adapun bahan yang dibutuhkan dalam fermentasi jerami adalah jerami jagung, molase, E4 atau aktivator, air untuk membasahi jerami, dan alat-alat yang dibutuhkan adalah terpal, koper pencacah jerami, ember, terpal plastik atau karung plastik, dan tempat menumpukan jerami. Tahapan dalam teknologi fermentasi pakan adalah dengan mencacah jerami menggunakan mesin koper, kemudian jerami dibentangkan pada terpal dan membuat larutan molase yang dicampur air dan EM4. Tahap pencampuran antara jerami dan larutan campuran probiotik atau E4, molase, dan air juga dilaksanakan. Jerami jagung atau rumput yang sudah dicacah sedikit demi sedikit kemudian dicampur dengan larutan dan dedak sampai merata dan kelihatan agak basah. Setelah dicampur merata, kemudian ditutup ke dalam plastik hingga padat dalam silo. Setelah mampat atau padat dalam silo, kemudian ditutup hingga rapat, dan fermentasi jerami dapat dipanen setelah 7-14 hari.
Demikianlah kegiatan pengabdian masyarakat. Diharapkan aplikasi fitobiotik dan teknologi silase berbasis pelepah jagung dapat meningkatkan usaha peternakan di Desa Mulawari, Kabupaten Karo. Terima kasih dan wassalam.